adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan bersukacita bersama. Kita mau memuji Tuhan. Mengawali kebaktian kita naikkan pujian Yesusku hebat. Yesus hebat mengatasi pikiran kita. Yesus hebat menyembuhkan kita ketika kita sakit. Dan Yesus hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya mengalahkan maut. Mari kita memuji Tuhan bersama pujian ini. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pak Peter. Mari kita siapkan hati, kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sikap berdoa. Segala bangsa, megahkanlah
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas tuntunan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, hingga kami boleh melangkahkan kaki kami untuk memasuki tahun 2021, memulai awal pelayanan kami. Walaupun hari ini Tuhan kami boleh diizinkan Tuhan masih beribadah di rumah, namun kami percaya bahwa Tuhan masih terus menyertai memberkati kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya bahwa pujian penyembahan kami pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali mengawali tahun yang baru dengan mau membaca bahkan belajar kebenaran firman-Mu. Namun kami mohon kepadamu Tuhan, berilah pencerahan Roh Kudus bagi kami, supaya ketika firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi landasan, menjadi pegangan bagi kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan juga Tuhan, Engkau memberkati. Urapi bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan kepada kami lewat firman Tuhan, boleh kami percaya semuanya bersumber daripada Tuhan. Kami yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di kitab Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yang menjadi ayat hafalan terdapat di ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Salam adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Harapan kami, semoga di tengah pandemi COVID-19 kita semua dalam keadaan sehat untuk tetap memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita di tahun yang baru 2021, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah kebesaran kuasa Kristus menyembuhkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengawali pelayanannya di Kapernaum dengan mengajar di sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Oleh karena itu, Yesus tampil sebagai guru
dan mengajar orang-orang yang ada di Kapernaum. Dan orang-orang yang hadir pada saat itu dalam rumah ibadah, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas. Beda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini mereka mengajar hanya untuk kesenangan pribadi mereka. Mereka hanya mencari popularitas atau hanya mereka mencari kehormatan mereka sendiri. Beda dengan pengajaran Yesus. Nah, di situ Yesus juga hadir sebagai guru untuk menghardik kuasa iblis. Nah, di dalam rumah ibadah tersebut ada seseorang yang kerasukan setan. Sehingga Yesus menyuruh iblis itu, Yesus menghardik kuasa iblis itu keluar daripada orang tersebut. Sehingga Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Nah, di situ setan keluar, setan pun takluk kepada kuasa Yesus. Dan yang berikut pengajaran Yesus menjadi kabar sukacita. Ketika Yesus mengajar dengan kuasa, membuat orang-orang itu heran, membuat orang-orang itu kagum. Dan kabar itu pun tersiar di Galilea. Dan orang-orang itu pun membawa orang yang sakit, baik itu tuli, baik itu kusta, baik itu buta, yang apa saja yang mereka alami, mereka bawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus menjadi orang-orang yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tantangan kita adalah iblis yang mau menjatuhkan kita, yang mau mengganggu kita, yang mau menggagalkan misi pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita harus berdoa. Tugas kita adalah memberitakan Injil dan menghidupi firman Tuhan untuk menggagalkan misi iblis. Kunci utama adalah dengan memberitakan apa yang kita lakukan, melakukan apa yang kita beritakan. Kemudian kita mendoakan apa yang kita kerjakan melalui firman Tuhan yang kita sampaikan. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajaran Yesus dipenuhi dengan kuasa. Sehingga dengan kuasa yang kita terima daripada Yesus, kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa menghardik kuasa si jahat untuk jauh daripada manusia. Tantangan terbesar dalam hidup kita adalah iblis yang selalu mengganggu kita. Iblis hadir di mana-mana untuk mau menggagalkan misi pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita harus kuat berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya dengan otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa mengusir kuasa iblis daripada orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup ibadah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas tuntunan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami kembali membuka segala pelayanan kami di awal tahun 2021. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga.
Walaupun pagi hari ini kami masih ada di rumah kami masing-masing, namun kami tidak patah semangat untuk melayani Tuhan. Dan pagi hari ini hingga kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dari awal ibadah kami, pertengahan hingga kami sudah akhiri dengan baik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Di akhir daripada pertemuan kami akan kembali ke dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Namun kami memohon kepadamu, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh-Mu yang kudus terus memberkati kami, baik kami sebagai pengajar maupun anak-anak sekolah minggu yang setia sampai saat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Akan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.